Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video yang membahas mengenai ERP system. Nah, video kali ini merupakan part terakhir dari ERP system yang membahas mengenai managing an ERP project. Mari kita lanjut kepada pembahasannya. Pertama, kita akan bahas mengenai keberhasilan dalam implementasi sistem ERP berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maybert et al. Pada tahun 2001. Nah, studi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana perusahaan dari berbagai skala berhasil mencapai target bisnis mereka dengan implementasi ERP. Nah, dalam studi tersebut, perusahaan yang dianalisis ini memiliki pendapatan yang bervariasi, mulai dari perusahaan besar dengan pendapatan lebih dari 5 miliar dolar hingga perusahaan kecil dengan pendapatan di bawah 500 juta dolar per tahun. Nah, apa hasilnya? Ternyata software ERP ini yang paling dominan digunakan adalah SAP R3 dengan 65,3% perusahaan memilih platform ini, diikuti oleh GD Edwards dengan 12,9% dan juga Oracle dengan 8,9%. Nah, tapi bagaimana sih hasil bisnis dari implementasi ERP ini? Nah, menariknya, lebih dari 65% perusahaan itu mencapai target bisnis yang mereka tetapkan untuk proyek ERP mereka. Nah, lebih mengejutkan lagi, perusahaan yang berhasil menerapkan ERP ini sesuai atau bahkan di bawah anggaran, mencapai 11% lebih banyak dari target dibandingkan dengan perusahaan yang melebihi anggaran. Nah, secara keseluruhan 70% perusahaan ini merasa bahwa proyek ERP ini sukses. Namun, ada tantangan besar dalam hal biaya. Sekitar 55,5% perusahaan itu melaporkan bahwa mereka melebihi anggaran implementasi dengan rata-rata kelebihan mencapai 60,6%. Nah, salah satu penyebab utama peningkatan biaya dan juga durasi proyek adalah modifikasi sistem ERP yang bisa memperpanjang durasi hingga 50% lebih lama dari yang telah direncanakan. Selanjutnya kita bahas faktor kunci keberhasilan dan tantangan implementasi ERP. Perusahaan yang berhasil menerapkan ERP sesuai atau bahkan di bawah anggaran biasanya memiliki beberapa kesamaan. Pertama, mereka melakukan lebih sedikit modifikasi sistem yang membantu menjaga biaya tetap terkendali. Kedua, perusahaan ini menetapkan kewenangan yang lebih besar kepada tim implementasi dan juga memberikan otoritas yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Ketiga, komunikasi yang lebih efektif di antara tim proyek dan juga para pemangku kepentingan juga menjadi kunci. Dan terakhir, perusahaan-perusahaan ini mampu mengelola proyek serta bisnis dengan lebih baik yang seringkali menghasilkan pendapatan tambahan untuk menutupi biaya proyek. Nah, tentu saja implementasi ERP ini tidak tanpa tantangan. Ada beberapa aspek utama yang seringkali menjadi kendala, yaitu yang pertama ada teknologi. Nah, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga jaringan. Nah, semuanya ini perlu disiapkan dengan matang. Kemudian, ada tantangan organisasi, di mana implementasi ERP ini berdampak besar pada proses bisnis yang ada. Selain itu, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan juga retensi staf yang kompeten. Adapun juga ukuran dan cakupan proyek ERP yang sangat besar juga seringkali menjadi penyebab kompleksitas dalam manajemen proyek. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan-tantangan ini? Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko yang terkait dengan teknologi, organisasi, sumber daya manusia, serta ukuran dan juga cakupan proyek. Nah, setelah risiko diidentifikasi, perusahaan perlu menerapkan strategi mitigasi risiko yang tepat untuk setiap faktor. Misalnya, mengembangkan tim TI internal yang kompeten, kemudian merancang pelatihan yang berkelanjutan untuk staf, serta membantu rencana kontingensi untuk teknologi dan juga organisasi. Next, kita bahas penyebab kegagalan proyek sistem informasi. Salah satu penyebab utama kegagalan proyek sistem informasi adalah kegagalan komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif antara tim proyek dan juga para pemangku kepentingan ini seringkali mengakibatkan kesalahpahaman dan juga ketidakjelasan dalam tujuan dan ekspektasi proyek. Selain itu, kepemimpinan yang tidak efektif juga menjadi faktor penting. Ketika manajemen proyek tidak solid atau kurang terarah, hal ini dapat membuat proyek keluar dari jalur dan juga kehilangan fokus. Nah, walaupun metode teknis yang buruk dapat menjadi penyebab kegagalan, ini bukanlah merupakan faktor utama. Masalah teknis ini biasanya lebih mudah diatasi dibandingkan dengan masalah komunikasi dan juga kepemimpinan yang mendasar. Nah, menurut Block pada tahun 1983, proyek yang berhasil ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, proyek tersebut selesai tepat waktu.
Kemudian yang kedua, proyek itu berjalan sesuai anggaran. Selain itu, proyek yang berhasil itu juga harus dapat diandalkan dan juga dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terpenting, proyek itu juga harus memenuhi tujuan dan juga persyaratan pengguna. Nah, apa kunci keberhasilan proyek? Blog juga mengidentifikasi beberapa langkah awal yang perlu dilakukan oleh manajer proyek. Pertama, manajer itu harus melakukan evaluasi awal terhadap aturan dan juga pemain utama dalam proyek tersebut. Kedua, pastikan tujuan dan juga kendala proyek itu sudah jelas, karena tanpa pemahaman yang tepat, proyek bisa kehilangan arah. Selanjutnya, tentukan dengan jelas tanggung jawab dan juga wewenang manajer proyek. Hal ini penting karena untuk menghindari kebingungan dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir, manajer itu harus melakukan evaluasi terhadap kelayakan keberhasilan, di mana manajer proyek itu perlu realistis dalam menilai apakah proyek ini bisa sukses dengan sumber daya yang ada ataupun akan gagal. Next, kita bahas risiko dalam mengimplementasikan sistem ERP. Pertama, kita punya risiko teknologi. Nah, risiko ini berkaitan dengan konsistensi teknologi ERP baru dengan infrastruktur dan juga sistem operasi yang sudah ada. Ketika teknologi baru tidak sesuai dengan lingkungan yang ada, risiko kegagalan ini akan meningkat. Misalnya, jika sistem ERP baru tidak kompatibel dengan perangkat keras atau juga perangkat lunak yang ada, hal ini bisa menyebabkan masalah besar dalam integrasi dan juga fungsi sistem. Selanjutnya, risiko organisasi. Nah, ketika proses bisnis didesain ulang untuk menyesuaikan dengan paket ERP, hal ini dapat mengurangi risiko biaya berlebih. Namun, tentunya kustomisasi sistem ERP ini dapat menambah risiko biaya tambahan yang juga tidak terduga. Nah, desain ulang proses bisnis yang tepat dapat mengurangi risiko ini, tetapi jika terlalu banyak kustomisasi yang dilakukan, biaya juga dan waktunya itu bisa juga melonjak. Nah, faktor ketiga adalah faktor manusia. Nah, jika staf TI tidak memiliki keterampilan khusus untuk ERP, organisasi mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pelatihan atau juga konsultan eksternal. Nah, sebaliknya, staf TI yang berpengalaman dengan modul ERP ini dapat meningkatkan efektivitas implementasi. Maka dari itu, kita harus memastikan bahwa staf TI itu memiliki keterampilan yang tepat dan juga agar dapat mengurangi biaya tambahan dan juga membantu proyek berjalan lebih lancar. Terakhir, kita memiliki ukuran proyek. Nah, proyek ERP ini seringkali merupakan investasi teknologi terbesar dalam organisasi. Maka, risiko akan meningkat seiring dengan waktu, kemudian komitmen stafnya, anggaran, dan juga ruang lingkup proyek yang besar. Semakin besar proyek, semakin tinggi risikonya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki manajemen proyek yang efektif dan juga perencanaan yang matang untuk mengelola risiko ini. Next, kita bahas bagaimana mengelola proyek ERP skala besar dengan sukses. Implementasi ERP adalah proyek besar yang memerlukan pendekatan yang hati-hati. Nah, mari kita lihat pelajaran penting yang dapat dipelajari dari pengalaman implementasi ERP. Implementasi ERP seringkali berbeda dari sistem custom. Salah satu perbedaan utamanya adalah bahwa implementasi ERP ini melibatkan penyesuaian program oleh pengguna dan juga ketergantungan pada vendor untuk dukungan dan juga pembaruannya. Menurut Lucas, Welton, dan Ginsberg dalam studi mereka pada tahun 1988, implementasi ERP ini memerlukan perhatian khusus pada faktor-faktor keberhasilan berikut ini. Yang pertama adalah dukungan manajemen puncak dan juga pelatihan yang memadai, kemudian komunikasi yang baik dan juga manajemen proyek yang efektif. Yang ketiga, tim dengan keseimbangan keterampilan teknis dan juga bisnis yang tepat, serta yang terakhir, rekayasa ulang proses bisnis dan juga penyesuaian budaya perusahaan. Nah, untuk mengelola risiko dalam proyek ERP skala besar, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, yaitu desain ulang proses bisnis yang tepat dapat mengurangi risiko dan juga meningkatkan efisiensi. Kemudian, dukungan dari analis bisnis itu juga dapat membantu dalam keberhasilan proyek ERP. Kemudian, manajemen puncak juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek proyek ini mendapat perhatian cukup. Selain itu, menggunakan metodologi manajemen proyek yang tepat juga akan membantu dalam perencanaan dan juga pelaksanaan proyek secara efektif. Berikutnya, faktor-faktor penting dalam keberhasilan proyek ERP. Pertama, mari kita bahas kustomisasi. Kustomisasi berlebihan dalam sistem ERP ini dapat menyebabkan peningkatan biaya dan juga waktu implementasi secara signifikan. Brown dan VC menyarankan bahwa kustomisasi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Sebaliknya, menerapkan praktik terbaik yang sudah tertanam dalam paket vendor dapat secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan dari proyek ERP.
Selanjutnya kita lihat penggunaan konsultan eksternal. Nah, konsultan ini juga memainkan peran penting dalam membantu konfigurasi sistem dan juga modul-modul khusus aplikasi. Namun, manajemen ini juga harus memastikan bahwa staf internal ini juga terlibat untuk membangun pengetahuan dan juga keterampilan internal yang diperlukan untuk keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya, manajemen hubungan pemasok merupakan faktor penting lainnya. Nah, hubungan yang efektif dengan vendor dan juga konsultan itu sangat penting untuk keberhasilan proyek ERP. Nah, memastikan komunikasi yang baik dan juga manajemen kontrak yang efektif dapat membantu menjaga proyek itu tetap pada jalurnya dan juga menghindari masalah yang tidak diinginkan. Terakhir, manajemen perubahan. Nah, kegagalan dalam mengatasi hambatan terhadap perubahan ini sering menjadi penyebab utama dari kegagalan proyek ERP. Nah, untuk mengatasi hambatan ini, perusahaan itu harus fokus pada perubahan budaya organisasi dan juga memastikan adanya komunikasi terbuka untuk memfasilitasi transisi yang lebih lancar. Terakhir, kita bahas faktor tambahan yang berhubungan dengan proyek ERP. Pertama, kita bahas pembagian proyek. Membagi proyek ERP menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ini dapat membantu memperoleh manfaat bisnis yang nyata dan juga mengelola resiko dengan lebih baik. Nah, pendekatan ini memudahkan pemantauan dan juga pengelolaan setiap bagian proyek secara terpisah, serta memungkinkan pencapaian hasil yang lebih terukur. Selanjutnya, kepemimpinan proyek. Nah, pemimpin proyek yang memiliki rekam jejak yang kuat ini sangat penting untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya. Seorang pemimpin yang handal akan dapat menghadapi tantangan dan juga memastikan bahwa proyek ini bergerak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fokus proyek juga merupakan faktor penting, karena memfokuskan perhatian pada kebutuhan pengguna, bukan hanya teknologi, adalah kunci keberhasilan. Memahami kebutuhan pengguna dan juga memastikan bahwa sistem ERP ini memenuhi kebutuhan tersebut lebih penting daripada hanya berfokus pada teknologi yang digunakan. Terakhir, kita ada jadwal proyek. Nah, membuat jadwal yang fleksibel dengan rencana kontingensi sangat penting untuk mengatasi masalah yang tidak terduga. Nah, dengan adanya rencana kontingensi, tim proyek ini dapat dengan cepat menanggapi perubahan atau masalah yang mungkin muncul selama implementasi ERP ini. Selain itu, ada beberapa faktor tambahan yang perlu diperhatikan. Pelatihan pengguna itu juga harus melibatkan pemahaman mendalam tentang proses bisnis. Kemudian kebutuhan pelaporan manajemen juga memerlukan alat pelaporan yang efektif, dan juga tantangan teknologi itu juga harus diatasi dengan perhatian khusus pada konversi data dan juga pengembangan antarmuka sistem. Kesimpulannya, faktor-faktor tambahan seperti pembagian proyek, kepemimpinan, fokus proyek, dan juga jadwal proyek ini sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi ERP. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor ini, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek ERP dengan lebih cepat dan juga efisien. Baik, sekian pembahasan mengenai managing on ERP project. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.